Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Dea Mariana Sayat dengan NIM 11S240008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kita yaitu tentang hmm, kapan HIPS. Langsung saja ke kodenya. Baik, yang pertama itu ada app.java, di mana ini sendiri adalah eh, kelas utama bernama app yang berfungsi untuk menjalankan beberapa contoh algoritma struktur data. Program ini mendemonstrasikan tiga konsep utama, yaitu algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek pada graf, lalu algoritma mencari elemen terkecil kekal pada sebuah array, dan algoritma untuk mencari nilai maksimum dari sebuah data string. Selanjutnya itu, semua proses ini akan dijalankan melalui metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Nah, yang pertama itu ada bagian konstantan not A, not B, not C, not D, dan not E, di mana konstanta ini digunakan untuk mempresentasikan not atau titik pada graf. Nah, graf ini bisa dibayangkan seperti jaringan jalan antar kota, di mana setiap not itu adalah sebuah titik atau lokasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hmm, konstantanya, yaitu seperti kita masuk ke bagian konstantanya. Ini ada hmm, weight AB, weight BC, weight CD, dan weight DE, di mana nilai ini menunjukkan bobot atau jarak antara dua node pada graf. Sebagai contohnya, jarak A ke B itu adalah 8, baru jarak B ke C itu adalah 1, jarak ke C ke D itu adalah 2, dan jarak D ke E itu adalah 10. Nah, bobot ini nantinya digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur dengan jarak paling pendek. Nah, untuk contoh array-nya itu ada 17289. Array ini digunakan untuk menjalankan algoritma mencari elemen terkecil kekal. Misalnya, jika nilai K itu sama dengan 3, maka program akan mencari elemen terkecil ketika dari array tersebut. Nah, selanjutnya itu, jika array diurutkan, misalnya itu 12789, maka elemen terkecil ketiganya adalah di 7. Nah, contoh stringnya ada di sini. eh, 1529366. Nah, data ini digunakan untuk mencari nilai maksimum setiap secara bertahap. Artinya, setiap kali data baru masuk, program akan menyimpan nilai terbesar yang sudah muncul sampai saat itu. Contohnya, eh, untuk satu itu maksimalnya itu 1, 5 itu maksimalnya itu 5, baru dua itu cukup maksimalnya 5, 9 itu maksimalnya 9, dan 3 itu maksimalnya 9 juga, serta 6 itu maksimalnya 9, sehingga hasil akhirnya menjadi 1559999. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke konstruktor privat, di mana di dalam kelas ini terdapat konstruktor yang dibuat privat. Tujuannya adalah agar kelas ini tidak bisa dibuat objeknya, karena kelas app ini hanya digunakan sebagai kelas untuk menjalankan program, bukan membuat objek. Nah, prosesnya di metode main itu, dalam metode main terdapat beberapa langkah utama, yaitu pertama itu program membuat sebuah objek graph, kemudian program menambahkan beberapa edge atau hubungan antar node beserta bobotnya. Setelah graph terbentuk, program menjalankan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari node A ke node E. Nah, proses selanjutnya
Setelah itu program menjalankan dua proses lain, yaitu mencari elemen terkecil kakak, sebuah eh, array dari sebuah array. Terus yang kedua itu menghitung maksimum dari sebuah state data. Nah, hasil dari kedua proses ini kemudian ditampilkan menggunakan sistem out print. Nah, secara keseluruhan itu, program ini menunjukkan bagaimana beberapa algoritma penting dalam struktur data dapat diimplementasikan dalam Java, yaitu algoritma graph, algoritma pencarian elemen kekal, algoritma pemrosesan data. Nah, kelas APP ini berfungsi sebagai driver program yang menjalankan seluruh contoh algoritma tersebut. Nah, selanjutnya itu distrograph. Nah, untuk distrograph ini sendiri itu adalah hal yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma distra, di mana algoritma ini adalah algoritma yang digunakan untuk mencari eh, jarak atau jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah. Contohnya bisa seperti mencari rute tercepat di dalam Google Maps, baru mencari jalur jaringan komputer atau mencari jalur distribusi barang. Nah, di sini ada import library di mana ini adalah eh, ada array list, baru ada array list, ada hash map, ada list, ada map, ada prioritas queue, ada komparator. Nah, library ini digunakan untuk membantu membuat struktur data. Ah, contohnya itu hash map ini sendiri itu dipakai untuk eh, menyimpan data vertex atau jaraknya, dan jaraknya. Terus array list ini dibuat untuk menyimpan daftar tetangga node. Lalu priority queue ini sendiri itu untuk memilih node dengan jarak paling terkecil. Nah, untuk struktur babnya di dalam kelas ini terdapat variabel yaitu ini. Setelah itu, variabel ini digunakan untuk menyimpan struktur graf menggunakan uh, adjacency list, di mana ini adalah cara menyimpan graf di mana setiap node itu memiliki daftar tetangganya. Contohnya jika graf ini misalnya A itu berhubungan dengan B, lalu uh, A itu ke C, B itu ke D, maka aja essentialist akan menyimpan hubungan tersebut dalam bentuk list. Keuntungannya ini adalah lebih hemat memori dibandingkan adjacency matrix, terutama jika graf tidak terlalu padat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas node, di mana ini adalah digunakan untuk menyimpan dua informasi penting yaitu vertex dan wake. Vertex itu node tujuan, wake itu bobot atau jarak edge. Ini contohnya. Jika ada edge dari A ke B, maka dengan bobot 8, maka node ini akan menyimpan vertexnya itu adalah B, lalu wake-nya itu adalah 8. Nah, selanjutnya itu ada konstruktor node, di mana ini digunakan untuk mengisi nilai vertex dan weight. Nah, ketika objek node dibuat, nilai vertex dan weight langsung disimpan ke dalam objek tersebut. Selanjutnya itu adalah metode add edge. Ini adalah metode menambahkan hubungan antara node pada graf. Nah, parameter yang digunakan itu ada source, ada destination, ada wake. Source itu node asal, destination itu node tujuan, dan wake itu bobot edge. Dalam metode ini ada dua proses, yaitu pertama itu memastikan bahwa node sumber memiliki list tetangga. Jika node belum ada, maka akan dibuat list baru. Kemudian node ditujukan ditambahkan ke dalam list add new, baru. Artinya kita menambahkan edge dari source ke destination dengan bobot tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah untuk bagian distra. Ini adalah metode bagian paling penting karena di sini algoritma distra dijalankan. Nah, parameter yang digunakan itu ada target, di mana node awal, start ini adalah node awal, target itu adalah node tujuan. Tujuan metode ini adalah mencari jarak terpendek dari start ke target.
Nah, untuk struktur distance-nya ada di sini. Kita dapat melihat bahwa map ini digunakan untuk menyimpan jarak terpendek sementara dari node awal ke setiap kode. Ini. Lalu, awalnya semua jarak itu diisi dengan nilai yang besar, yaitu max value. Ini baru ini menandakan bahwa jaraknya belum diketahui. Dan selanjutnya itu ada priority QP, di mana ini adalah eh, digunakan untuk selalu mengambil dengan jarak terkecil terlebih dahulu. Hal ini penting karena algoritma distress selalu memproses node dengan jarak minimum terlebih dahulu. Lalu komparator digunakan untuk membandingkan bobot node. Nah, untuk inisialisasinya ada di sini. Nah, kita tengok di sini. Ini untuk inisialisasi node awalnya. Kemudian jarak node di awal set itu menjadi nol. Ini dia. Awalnya itu nol. Lalu, node awalnya juga dimasukkan ke dalam priority queue. Lalu proses iterasi dekstranya itu kemudian program menjalankan loop if empty nih. Lalu loop akan berjalan selama masih ada node yang harus diproses. Di dalam node akan ada node current. Lalu artinya ini kita mengambil node dengan jarak paling kecil dari priority queue. Terus kita mengecek tetangga. Setelah itu program memeriksa semua tetangga dari node tersebut. Ini dia. Baru setiap tetangga akan dihitung jarak barunya. Baru menghitung jarak baru dihitung dengan rumus ini. Lalu artinya jarak ke node sekarang plus bobot S menuju tetangga. Nah, baru kita update jaraknya. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak lama, maka jarak tersebut akan diupdate. Kemudian node tetangga dimasukkan kembali ke dalam priority queue untuk diproses. Baru setelah itu, hmm, akan ditampilkan hasilnya. Ini dia, ini akan menghasilkan hasilnya semua. Nah, program ini akan menampilkan jarak terpendek dari node awal ke node tujuan. Baru contoh outputnya, misalnya jarak terdekat dari 0,4 itu adalah 21, contohnya. Nah, sebagai kesimpulan dari code ini, kelas ini digunakan untuk menyimpan struktur graf baru, menambah edge antar node, dan menjalankan algoritma distra untuk mencari jalur terpendek. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kode ini. Nah, untuk kode ini sendiri, kita dapat melihat bahwa kelas ini digunakan untuk mencari elemen terkecil K dari sebuah array menggunakan struktur data heap yang diimplementasikan ke Java menggunakan priority queue. Contohnya kita memiliki array 17289. Jika kita ingin mencari elemen terkecil ketiga, maka diurutkan 12789, maka hasilnya itu adalah 7. Nah, di sini ada import library, di mana ini ada Java
Menggunakan untuk membuat priority quickly, yaitu struktur data yang secara otomatis mengurutkan elemen berdasarkan prioritas. Lalu ada struktur kelasnya, di mana ini adalah dibuat final supaya tidak bisa diwarisi oleh kelas lain. Kelas ini juga disebut utility class karena hanya berisi metode yang digunakan untuk membantu operasi tertentu. Lalu masuk ke konstruktor webpack. Ini dibuat supaya kelas ini tidak bisa dibuat objeknya. Hal ini karena metode di dalam kelas ini bersifat statik, sehingga bisa langsung digunakan tanpa membuat objeknya. Contohnya nanti dipanggil seperti eh ini private class mousepad, di mana metode. Oh, kita masuk ke metodenya langsung. Ini metodenya. Metode ini digunakan untuk mengembalikan elemen terkecil ke dari sebuah array. Nah, parameter yang digunakan itu adalah array, lalu ada number, dan ada K. Nah, untuk array ini sendiri array input, dan untuk K ini adalah elemen terkecil yang ingin dicari. Nah, lalu kita membuat priority queue, di mana kita dapat melihat di sini. Ini adalah membuat priority queue. Ini akan menyimpan semua elemen array dalam bentuk min heap, sehingga elemen paling kecil selalu berada di depan bagian. Nah, selanjutnya itu memasuki elemen array, kemudian program melakukan pengulangan. Nah, setiap array dimasukkan ke dalam priority, lalu setelah semua elemen dimasukkan, priority akan otomatis mengurutkan elemen dari yang terkecil. Lalu akan mengambil elemen terkecil. Setiap iterasi akan mengambil elemen paling kecil dari priority queue menggunakan ini picky pool. Lalu dia akan menentukan hasilnya menggunakan pool ini. Tiap pool disimpan dalam variabel result. Setelah melakukan sebanyak kali, maka nilai terakhir yang diambil adalah elemen terkecil K. Kemudian nilai tersebut akan dikembalikan dengan return result. Lalu uh, setelah kayak yang tadi itu ada 17289, kita mencari nilai kecil ketiga, kita urutkan dulu, baru yang dapat itu adalah 7. Nah, selanjutnya itu ada maxstring. Nah, untuk maxstring ini sendiri, ini digunakan untuk mencari nilai maksimum secara bertahap dari sebuah array. Jadi program akan membaca data satu persatu, lalu setiap langkahnya akan lalu setiap langkahnya akan menyimpan nilai terbesar yang sudah muncul sampai saat itu. Kalau kita lihat satu persatu, misalnya ada kita punya data 1529936. Nah, kita lihat satu persatu. Angka pertama itu jadi maksimum sementaranya itu adalah 1, 5 itu maksimumnya itu 5. Angka berikutnya itu 2 karena lebih kecil dari 5 maka maksimumnya itu tetap 5. Angka berikutnya 9 karena lebih besar dari 5 maka maksimumnya itu 9. Begitu juga dengan 3 maksimumnya itu 9 dan 6 itu maksimumnya 9. Maka jadi hasil akhirnya itu adalah 1599. Artinya setiap posisi menunjukkan nilai maksimum yang sudah ditemukan sampai titik tersebut. Nah, untuk struktur kelasnya, kelas yang dibuat di sini adalah utility class, jadi hanya berisi metode yang membantu melakukan perhitungan. Nah, konstruktor pada kelas ini dibuat secara privat supaya kelas ini tidak bisa dibuat objeknya jika kita langsung bisa mengambil metodenya tanpa membuat objek. Contohnya ada maxstream.maxstream array. Lalu metode maxstream di dalam kelas ini ada utama yaitu maxstream. Lalu metode ini menerima sebuah array sebagai input, lalu akan menghasilkan array baru yang berisi nilai maksimum secara bertahap. Lalu proses di dalam metodenya itu pertama program membuat array baru bernama result. Lalu eh, setelah itu array akan digunakan untuk menyimpan hasil maksimum di setiap angka. Setelah itu program mengambil elemen pertama dari array dan menjadikannya sebagai nilai maksimum angka. Karena pada posisi pertama
otomatis nilai maksimumnya adalah angka itu sendiri. Terus ada proses perulangan, selanjutnya program melakukan perulangan mulai dari elemen kedua sampai elemen terakhir. Di setiap langkah program akan membandingkan nilai elemen sekarang dan nilai maksimum sebelumnya. Nah, jika nilai sekarang lebih besar, maka nilai maksimum akan diperbarui. Jika tidak, maka nilai maksimumnya tetap sama. Setelah itu, nilai maksimum tersebut disimpan ke dalam array hasil. Lalu, sebagai hasil akhirnya, eh, setelah seluruh array diproses, metode akan mengembalikan array hasil yang berisi nilai maksimum kumulatif dari setiap langkah. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana nilai maksimum berkembang seiring bertambahnya data. Nah, jadi secara singkat, kelas maksimum ini digunakan untuk memproses data secara berurutan dan menyimpan nilai maksimum yang sudah muncul sampai titik tertentu dalam array. Nah, ini package info Java-nya. Kita dapat melihat ini. Ini dia. Ini digunakan untuk memberikan dokumentasi pada sebuah pixels. Pada kode ini, file tersebut menjelaskan bahwa pixel ini digunakan untuk perhatikan sendiri. Jadi ini data utama. Nah, jadi kita masuk kita coba kita jalankan apa jawabannya. Di sini akan langsung nampak hasilnya. Nah, ini dia. Jadi jarak terdekat dari 0 ke 4 itu adalah ada 1. Baru elemen terkecilnya itu adalah sel kecil 3 itu adalah 7. Ekstremnya itu ini. Aku pakai ini. Tapi ini kan. Nah, untuk C style HTML-nya kita coba. Nah, ini. Nampak dia. Begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari Etikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.